Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurin dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perbankan di Indonesia, Bapak Rezki Mehta Setiadi SEMAK dan teman-teman HC yang saya banggakan. Saya Aisyah Ningrum dan rekan-rekan saya yaitu Bagus Iqbal Fauzan, Lendi Nur Rotaviani, Lilis Susilawati, Muhammad Mulyadi, Rizka Yuliani, dan Wildatur Rahmah. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kejahatan di Bidang Perbankan. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama, langsung saja pengertian dan dasar hukum tindak pidana perbankan. Tindak pidana merupakan suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Menurut Profesor Meljatno, SH, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, juga disertai ancaman, sanksi, yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar. Perbuatan pidana dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Selain itu, tindak pidana juga dapat dibedakan antara lain dalam delik dolus, kesengajaan, delik culpa, kelalaian, delik komisionis, melakukan sesuatu yang dilarang oleh ketentuan pidana, delik omisi, melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu, delik biasa dan delik khusus, serta delik berlanjut dan delik tidak berlanjut. Terdapat 2 istilah yang sering dipakai secara bergantian, walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa dibedakan. Pertama adalah tindak pidana perbankan, dan kedua tindak pidana di bidang perbankan. Yang pertama, mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampak lebih netral, lebih luas karena mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya. Istilah tindak pidana di bidang perbankan dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan merupakan satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana di bidang ekonomi ini biasanya disebut juga kejahatan kerah putih, white collar crime. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, tindak pidana ekonomi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan dapat merugikan masyarakat dan atau negara. Tindak pidana perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya. Jenis-jenis tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana yang dilakukan dalam sektor bank. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya disebut UU Perbankan, menetapkan 13 macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan pasal 50A. Ke-13 tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam 4 macam, yaitu yang pertama berkaitan dengan izin. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan disebut juga dengan tindak pidana bank gelap. Tindak pidana bank gelap merupakan badan-badan yang melakukan kegiatan usaha perbankan tanpa adanya izin bank, tanpa adanya izin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut.
dari pimpinan Bank Indonesia. Jadi dikatakan sebagai bank gelap adalah ketika pihak tersebut melakukan kegiatan bank seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tetapi ia tidak mempunyai izin dari Bank Indonesia untuk melakukan hal tersebut. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. KUHP, badan dan atau pengurus badan tersebut dapat berpotensi dikenakan pasal perihal penggelapan, pasal 372 KUHP dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900.000 dan atau penggelapan dana jabatan, pasal 374 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau penipuan, pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Ancaman tindak pidana penggelapan dan atau penipuan bisa dijerat jika para penghimpun dana masyarakat ini sejak awal memiliki itikat tidak baik yang mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian. Berkaitan dengan rahasia bank, yang terkenal memegang rahasia bank adalah negara Swiss. Dahulu di Swiss, apa yang disebut rahasia bank bersifat mutlak, artinya bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahuinya karena kegiatan usahanya dalam keadaan bagaimanapun. Namun, apa yang dimaksud dengan rahasia bank tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Bank Indonesia pada tanggal 11 September 1969 dengan Surat Edaran Nomor 2/332.UPB-PB-B memuat ketentuan tentang rahasia bank sebagai berikut. Keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya ialah keadaan mengenai keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercantum seperti dalam semua pos pasipa dan segala pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam berbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan. Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan ialah segala keterangan orang atau badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya, yaitu pemberian pelayanan dan jasa dalam lalu lintas, uang bank dalam maupun luar negeri, pendiskontoan dan jual beli surat berharga, pemberian kredit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Leni Nurwatafiani dengan NIM 2011300095. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga yang akan melanjutkan penjelasan dari saudari Lili Susilawati. Rahasia bank pada hakikatnya diperlukan demi kelangsungan usaha perbankan, karena masyarakat hanya menyimpan dana pada bank jika ada jaminan bahwa bank tersebut tidak akan menyalahgunakan tentang simpanan atau keadaan keuangannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka yang dimaksud dengan rahasia bank telah dipersempit keterangan nasabah menyimpan dan simpanannya. Di Indonesia juga, bank diwajibkan menjaga rahasia bank pasal 40 kecuali dalam hal-hal berikut. Yang pertama, untuk kepentingan perpajakan. Yang kedua, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara. Yang ketiga, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan ke pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Iqbal Fauzan, NIM saya 2011300094. Baik, saya di sini sebagai pemateri keempat. Langsung saja. Penjelasan resmi pasal 42 dirumuskan sebagai berikut. Ayat 1. Kata dapat dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa izin oleh pimpinan Bank Indonesia akan diberikan sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud dalam ayat 1. Ayat 2. Pemberian izin oleh pihak Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap. Ayat ketiga. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata, hal ini diatur dalam pasal 43 yang bunyinya sebagai berikut. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan
dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, berkembangnya kejahatan di bidang perbankan disinyalir karena lemahnya pengawasan internal dan bank sentral. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaktelitian melakukan pengawasan, pengingat besarnya jumlah transaksi harian di bank dan di kantor cabang. Ketidaktahuan teknik dalam pengawasan internal bank, lemahnya profesionalisme. Selain itu, sulitnya memberantas kejahatan perbankan disebabkan pelaku penggunaan modus operasi yang sulit dibedakan dengan modus operasi ekonomi lainnya. Kemudian pihak pidana perbankan ini memerlukan penanganan yang khusus dari aparat penegak hukum. Memiliki dimensi korban yang sangat besar, baik korban masyarakat maupun negara, dan melampaui batas-batas teritorial, dan juga menyerang secara langsung sistem ekonomi yang dianut oleh satu bangsa serta akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan kehidupan bisnis. Maka perlu mengorganisasikan secara sistematis kebijakan kriminal guna menanggulanginya. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah, nama saya Rizka Yulani. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Penegakan hukum dalam bidang perbankan dan kejahatan perbankan bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik dalam bidang hukum perdata, hukum administratif, dan hukum pidana, ataupun dalam bentuk lain. Kasus penegakan hukum dalam bidang hukum pidana bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui sarana penal dan non-penal. Sarana penal caranya adalah mendayagunakan hukum pidana dan hukum administrasi, sedangkan sarana non-penal bisa dilakukan melalui cara pengawasan, perbaikan sistem pengawasan, dan penguatan regulasi melalui prinsip kehati-hatian, menetapkan jaringan pengaman sektor keuangan, pemantapan sektor perbankan, serta praktik good governance, serta pemenuhan prinsip kehati-hatian. Profesionalisme aparat terus ditingkatkan sehingga mempunyai kemampuan integritas yang tinggi, mempunyai kompensasi yang cukup, serta mempunyai reputasi keuangan yang baik, maupun langkah-langkah non-yuridis dalam bentuk tindakan opini masyarakat serta sosial terhadap masyarakat. Penyalahgunaan semua cara untuk memberantas kejahatan di bidang perbankan perlu dilakukan meningkat aparat penegak hukum seolah-olah tidak berdaya dan atau tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, dikarenakan the economic of political status of politik yang kuat dari pelaku dan keadaan sekitar. Perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut. Secara spesifik dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan kejahatan perbankan, maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah perlu adanya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang accounting atau keuangan, sistem pengawasan dari pihak bank yang efektif, dan ini bisa dilakukan kalau rekrutmen pegawai lebih menekankan kepada mental ideologi perluasan kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya dan hanya sekedar menyangkut rahasia bank saja. Perlu pembaharuan perundang-undangan dalam bidang ekonomi inkas ke undang-undang perbankan. Tindak pidana perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur dan berhubungan dengan perbankan. Misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan lain-lain, maka selanjutnya pasal 50 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan
pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah. Suatu pertanyaan yang sering timbul adalah apakah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan merupakan tindak pidana umum atau khusus. Hal ini berkaitan dengan tugas penyidikan terhadap tindak pidana ini. Terdapat kesan bahwa pihak kepolisian menganggapnya sebagai tindak pidana umum karena walaupun tindak pidana ini diatur di luar KUHP, tetapi Undang-Undang Perbankan tidak mengatur hukum acara khusus mengenai tindak pidana perbankan. Ada pihak lain yang menyebut sebagai tindak pidana khusus karena diatur di luar KUHP. Ancaman hukum berat dan kumulatif dengan minimum hukuman dan ada sedikit hukum acara seperti yang diatur dalam pasal 42 yang berkaitan dengan permintaan keterangan yang bersifat rahasia bank dan proses peradilan perkara pidana. Menurut keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M01 PW 0703 tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tindak Pidana Khusus sebagai penjelasan dari pasal 284 KUHP. Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini, kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam terhadap beberapa undang-undang adidikirawan yang dapat dan biasanya diterapkan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ketentuan KUHP yang biasanya dipakai, misal pasal 263 tentang pemalsuan, pasal 372 tentang penggelapan, pasal 374 tentang penggelapan dalam jabatan, pasal 378 tentang penipuan, dan pasal 362 tentang pencurian dan lain-lain. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, JO Undang-Undang Nomor Tahun 2002. Ketentuan Undang-Undang Korupsi biasanya diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank pemerintah. Undang-undang ini dipergunakan untuk memudahkan menjerat pelaku. Mengenai hukuman yang berat dan memperoleh uang pengganti atas kerugian negara. Undang-undang pemerintah. Ketentuan dalam undang-undang ini biasanya diterapkan apabila komisaris direksi, pegawai, dan pihak terafiliasi dengan bank atau orang dalam atau orang yang mengaku menjalankan usaha bank sendiri sebagai pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulyadi, NIM 2011-30111. Baik, di sini saya akan meneruskan materi, yaitu materi terakhir. Tindak pidana yang lain berkaitan dengan perbankan. Selain keempat macam tindak pidana di bidang perbankan yang telah disebutkan di atas, sebenarnya terdapat tindak pidana lain yang berkaitan sangat erat dengan kegiatan perbankan, yaitu tindak pidana pasar modal dan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pasar modal, kebijakan formulatif mengenai tindak pidana pasar modal TTPM diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Selanjutnya disebut UPM pada bab tentang ketentuan pidana pasal 103 sampai 110. Menurut pasal 110, TTPM terdiri dari dua kelompok jenis tindak pidana, yaitu TTPM terdiri dari dua kelompok jenis tindak pidana, yaitu TTPM berupa kejahatan diatur dalam Dakam pasal 103 ayat 1, pasal 104, pasal 106, dan pasal 107. TTPM yang berupa pelanggaran diatur dalam pasal 103 ayat 2, pasal 105, dan pasal 109. Berdasarkan hal tersebut, di atas tindak pidana pasar modal secara singkat dapat didefinisikan sebagai segala perbuatan yang melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pasar Modal. Adapun peran bank dalam kegiatan pasar modal adalah
Bank sebagai kustodian, yaitu sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain. Termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Bank sebagai wali amanat, yaitu sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Berdasarkan keperannya dalam kegiatan pasar modal, maka bank akan menjadi subjek TTPM jika melanggar pasal 43 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian tanpa persetujuan Bapepam, melanggar pasal 50 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu menyelenggarakan usaha sebagai wali amanat yang tidak terdapat di Bapepam. Pasal 103 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan pasar modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 13, pasal 18, pasal 30, pasal 34, pasal 43, pasal 48, pasal 50, dan pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Tindak pidana pencucian uang money laundering. Tindak pidana pencucian uang money laundering secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organized crime maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik, dan tindakan pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal. Tindak pidana pencucian uang selanjutnya akan dibahas pada materi tindak pidana pencucian uang. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.